Jika kita mengambil rata-rata pensiun di umur 58 tahun dan di umur 22 tahun mulai bekerja, maka 36 tahun kita akan habiskan untuk membangun karir. Nah, dan setiap perjalanan panjang karir kita memerlukan langkah pertama, dan langkah pertamalah yang akan menjadi penentu langkah-langkah selanjutnya. Bagaimana cara menentukan langkah pertama dalam berkarir, serta bagaimana menyusun rencana perjalanan karir. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mawadi Lubi, Partner Engagement Manager of West Indonesia at Grab. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Lubi. Halo bro, Oh, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Gimana Daim kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat juga Lubi. Alhamdulillah siap. Nah, siap. Jadi sesuai dengan pengantar tadi, kita mau diskusi mengenai uh, perencanaan karir, terutama untuk fresh graduate atau untuk mahasiswa, begitulah. Nah, namun sebelum itu kenalan dikit dengan Lubi. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan kita sudah sampaikan sebagai partner engagement manager of West Indonesia at Grab. Itu kerjanya ngapain aja, Lu? Wah, terima kasih Daim Oh sudah iya, mengundang saya di dalam podcast ini. Saya merasa sangat terhormat sekali dan juga asik. mungkin bisa berbagi sedikit cerita yang saya punya gitu ya. Siap. Iya, saya intinya ngerjainnya apa ya? Hmm? Kalau partner engagement di Grab itu adalah sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mitra-mitra pengemudi kita yang Hmm? biasa mengantarkan makanan, terus kemudian yang biasa mengantarkan penumpang dari satu tujuan ke tempat lainnya, dan juga mengantarkan barang, itu memberikan layanan yang bintang 5 kepada penumpang. Sebenarnya tujuan utamanya adalah itu. Hmm. Kenapa? Karena memang bisnis kita itu memang sebetulnya kan di Grab bisnisnya aplikasi. Yep. Tetapi aplikasi kita ini kan basisnya adalah jasa untuk menghubungkan antara mitra pengemudi dan juga penumpang. Jadi sumbernya adalah penumpang tidak akan mau menggunakan aplikasi kita kalau mitra pengemudinya yang merupakan ujung tombak jasa kita itu tidak memberikan layanan yang baik dan sesuai dengan ekspektasi penumpang. Nah, jadi tugas gue adalah memastikan bahwa mereka semua itu, mitra-mitra pengemudi itu, satu, taat pada aturan, kedua juga memberikan pelayanan yang bagus, pelayanan bintang 5 kepada pelanggan dan juga penumpang, dan juga yang ketiga memastikan bahwa mitra-mitra pengemudi kita itu betah bekerja sebagai mitra Grab, happy, loyal, terus kemudian juga narik gitu ya, narik di kita. Nah, itu ruang lingkup partner engagement-nya. Tapi kalau kita berbicara tentang partner engagement manager, levelnya adalah untuk sudah main strategi. Nah, kalau misalkan dulu saya pertama masuk ke sini adalah gimana caranya saya berinteraksi dengan mitra pengemudi gitu ya, sebagai humasnya mitra pengemudi ini. Tapi kalau sekarang adalah memastikan bahwa kira-kira strategi apa yang harus kita terapkan agar mitra-mitra kita loyal. Strategi apa agar mitra-mitra kita happy memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan dan penumpang. Terus bagaimana caranya untuk memastikan bahwa di tengah kompetisi yang sangat seru ini, gitu ya, kita bisa tetap berinovasi khusus untuk mitra kita. Selalu memberikan yang terbaik untuk mitra kita supaya apa? Pada saat kita memberikan yang terbaik pada mitra kita akan memberikan yang terbaik juga kepada pelanggan dan masyarakat dan penumpang. Nah, jadi kalau sekarang levelnya udah di sini, saya udah menentukan gimana caranya supaya kita bisa bikin satu ekosistem supply mitra pengemudi yang baik untuk penumpang. Kurang lebih gitu, Im. Wih, siap. Jadi Terlalu dalam nggak sih? nah, Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. insya Allah. Nah, jadi Ya, jadi kalau intinya kalau Daim pesen makanan gitu ya, pakai Grab, terus kemudian mitranya ramah, sopan gitu ya. Terus Daim senang. Nah, itu berarti alhamdulillah apa yang saya lakukan ini bermanfaat gitu. Tapi Wis. kalau misalkan ternyata nakal berarti itu tugas saya tuh untuk melakukan sesuatu. Kurang lebih gitu, Im. Siap, Yang siap. gampangnya. Nah, jadi memang mengelola mitra tadi ya, lebih supaya memberikan pelayanan terbaik kepada customer ya. Betul. Siap. Betul sekali, Im. Kurang lebih begitu. Kurang lebih. Jadi kalau misalkan ada yang nonton nih, mitranya Grab, kalau punya keluhan langsung aja hubungi Lubi ya. Sudah biasa Sudah sekali biasa. seperti itu ya. Sepertinya nomor saya juga sudah banyak tersebar gitu di Iya. ponsel-ponsel mitra-mitra pengemudi di Iya. luar sana. Jadi ya silahkan Pak. Nah, siap.
Tapi kalau misalkan kita diskusi mengenai apa ya perencanaan karir lah begitu ya, Lub. Ini kayaknya memang cocok banget dengan Lubi karena tadi Lubi juga sudah menjelaskan bahwa di awal memang secara teknis ya, Lub ya, secara teknis mengelola mitra tadi ya, dan sekarang sudah di posisi strategik dalam mengelola mitra. Itu kalau skop tadi benar West Indonesia ya, Lub? Iya, West Indonesia, Indonesia Barat itu berarti mencakup Hmm? Sumatera, Hmm? Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah Sumatera dan Oh, oke. sekitarnya, gitu Hmm. ya. Hmm. Bermula dari Bandung. Oh, jadi bukan di Jakarta begitu ya? Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa berkontribusi dari Bandung, Wih, mantap. Di gitu. kampung halaman sendiri ya, Lub ya? Iya, ya yang namanya Nah, kerja mah kan tidak serta-merta harus dari satu tempat. iya, Ya, Em ya. Alhamdulillah iya. memang dikasih fleksibilitas untuk Oh, bisa bekerja dari sini juga. oke. Seperti itu sekarang. Oke, siap, Lub. Nah, ini supaya lebih meyakinkan nih, Lub, boleh diceritakan secara singkat nggak, Lub? Mungkin perjalanan singkat, mungkin secara spesifik posisi lah begitu ya. Posisi mungkin dari awal lulus kuliah mungkin, Lub. Oke, Hmm. lumayan panjang. Mudah-mudahan tapi bisa saya persingkat gitu Iya ya. ya. Hmm. Jadi kalau waktu saya dulu lulus kuliah, saya kan dulu kuliah di Fakultas Hukum Hmm. di Universitas Padjadjaran Bandung. Dari situ, memang jurusan yang saya ambil waktu itu adalah Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi. Memang semata-mata karena Hmm. saya merasa di zaman sekarang ini tuh tidak akan ada satupun aspek yang lepas dari unsur teknologi dan komunikasi. Sehingga pada saat saya masuk Fakultas Hukum pun saya mengambil jurusan itu. Hmm. Nah, waktu setelah saya lulus, saya berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang nih, yang kira-kira Hmm. apa yang saya sudah pelajari waktu kuliah tuh bisa saya terapkan gitu ya, bisa Hmm. saya terapkan dan juga bisa bermanfaat. Jadi waktu itu saya melamar ke perusahaan-perusahaan yang memang kurang lebih berkaitan dengan teknologi dan telekomunikasi. Hmm. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dapat berkesempatan untuk bekerja di salah satu consulting firm Hmm. di Jakarta dan juga memang waktu itu kebetulan yang saya posisi yang saya ambil adalah bagian kontrak manajemen. Kontrak manajemen itu Hmm. maksudnya adalah untuk konsultan itu kan sebetulnya memberikan jasa konsultasi kepada klien Iya. ya. Tapi tentunya pada saat pemberian jasa itu ada kontrak dan juga perjanjian yang harus dipenuhi untuk Hmm. memastikan kepentingan kedua belah pihak terpenuhi. Hmm. Hmm. Nah, itu saya yang memastikannya. Nah, itu saya rasa saya merasa, wow cocok gitu ya, Hmm. meskipun memang, ternyata pada saat saya baru masuk, banyak banget hal-hal yang tidak terduga gitu ya, Oh. apa namanya itu ya, idealisme fresh grade Oh, iya, 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 iya. yang ternyata, wah dunia kerja benar-benar berbeda sekali gitu dengan apa yang kita alami. Nah di Padahal situ di 1 tahun. sorry, motong lu. Padahal Mhm, secara edukasi, secara pendidikan udah inline gitu ya, hukum teknologi informasi sudah sangat masuknya. inline. Betul, dan teori yang dipelajari kadang serta-merta tidak bisa begitu saja diterapkan di dalam dunia kerja. Oh, oke. Jadi memang ternyata yang paling penting waktu itu saya sadari adalah adaptasi. Jadi di tahun pertama itu saya beradaptasi, menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja, dan ternyata saya menyadari bahwa, oh yang saya pelajari dulu itu kulitnya ya, ternyata. Belum sampai ke dagingnya, darahnya, tulangnya. Nah, Ah, satu oke. tahun saya bekerja di situ, Hmm. alhamdulillah waktu diberikan kesempatan lagi untuk bekerja di bidang yang saya suka juga, Hmm. yaitu di telekomunikasi. Hmm. Waktu itu, saya Hmm. waktu itu bekerja di Excel Axiata kebetulan. Hmm. Dan memang di situ posisinya berubah. Waktu itu menjadi legal dispute settlement. Jadi Hmm. sayalah yang memastikan untuk kepentingan perusahaan terlindungi pada saat ada kasus, somasi, gugatan dan lain-lain, dan Oke. juga untuk melindungi perusahaan dengan ya menjalani proses hukum gitu ya Hmm. di peradilan dan lain-lain waktu itu berhubungan dengan aparat kepolisian, aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kepentingan kita terlindungi. Yep. Di sana saya sekitar 2 tahun 6 bulan. Alhamdulillah ternyata qadarullah saya diberikan kesempatan lagi Hmm. untuk pindah ke Bandung, Hmm. ke perusahaan yang memang berkaitan dengan teknologi komunikasi juga, Hmm. teknologi informasi, tapi posisinya sudah bukan legal lagi Oh. gitu, tetapi Ah. menjadi lebih ke untuk memastikan bahwa yang tadi partner engagement, memastikan bahwa mitra-mitra kita itu Hmm. bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Hmm. Jadi waktu itu namanya partner acquisition. Partner acquisition itu menarik
potensial mitra untuk bergabung bersama Grab, bergabung menjadi mitra Grab. Tidak lama, cuma 3 bulan, tiba-tiba atasan saya bilang, "Lu kayaknya potensi yang kamu punya ini lebih cocok untuk meng-engage mitra kita supaya mitra kita betah nih di Grab, bikin event, terus kemudian juga menjadi senang kerja di Grab gitu ya, terapresiasi atas kerja kerasnya dan juga memastikan bahwa kalau ada yang melanggar ya mereka ditindak tegas." Akhirnya saya dipindah menjadi partner engagement di bulan ketiga saya di Grab, terus kemudian sampai dengan sekarang saya masih partner engagement. Alhamdulillah gitu ya, saya sudah 4 tahun di sini, dari mulai Bandung, terus kemudian setelah dari Bandung saya ke Jawa Barat, skopnya lebih besar lagi. Oh, oke. Jadi partner engagement di Bandung gitu ya, skopnya Bandung? Betul, partner engagement Bandung, terus kemudian diberikan amanah untuk memegang Jawa Barat, gitu ya, skop yang lebih besar. Jadi setiap kota kan dinamikanya berbeda, mitranya berbeda-beda, sifatnya berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Nah, itu waktu itu dari Bandung kemudian ke Jawa Barat. Alhamdulillah setelah dari Jawa Barat per bulan April kemarin saya diberikan kepercayaan penuh untuk pegang Indonesia Barat, Sumatera, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Sampai dengan sekarang, alhamdulillah gitu. Jadi memang cukup panjang perjalanannya nih. Siap. Kalau atasnya lagi itu apa lagi itu, Lu? Atas saya adalah skopnya direktur. lagi, oh, atas saya direktur. Jadi saya lapor langsung ke direktur untuk Indonesia bagian Barat. Oh, sorry, direktur. Maksudnya kalau di struktur di Grab gimana sih ininya? Struktur direktur itu kan saya lapor, saya manajer, lapor ke direktur, terus kemudian dari direktur ada managing director. Managing director. Terus dari managing director dia lapor ke CEO. Oke. Begitu. Siap. Nah, jadi memang untuk di sini itu saya kurang lebih sama seperti head mungkin gitu ya. Jadi ada area head, tapi saya di situ dotted line gitu ya, dotted line dan berkoordinasi dengan area head dan lapornya langsung ke direktur seperti itu. Jadi karena memang sudah banyak di sini. Jadi misalkan ada masalah, misalkan di Sumatera di mana gitu kan, di Medan misalkan. Betul. Misalkan di Sumatera ini mitranya tiba-tiba kok pada nggak narik gitu ya, atau penumpang kesulitan dapat pengemudi, dapat driver. Itu yang saya lakukan adalah cari tahu ada apa nih di sana, ada local insight apa yang terjadi, ada masalah apa, cari tahu gitu ya, dan kemudian setelah itu ya kita formulate the plan untuk mengembalikan situasi seperti semula. Oke, siap. Nih kalau misalkan dari penonton ada yang pengguna Grab, ya silakan komen di bawah kalau mau menyampaikan keluhannya. Dengan senang hati. Nah, siap belum? Ini tadi ya kita udah bahas, ini ya berarti cocok banget lah misalkan kita menyusun perencanaan karir dengan diskusi dengan Lubi pada saat ini begitu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut lo sendiri seberapa penting gitu loh untuk fresh graduate atau mahasiswa atau siapapun lah itu untuk merencanakan karirnya lo? Oke, saya mau cerita sedikit dulu untuk jawab pertanyaan ini gitu ya. Boleh. Dulu waktu saya fresh grade, memang tendensi kita waktu itu adalah untuk bagaimana caranya kita bisa aktualisasi diri untuk segera dapat pekerjaan. Jadi memang tidak salah, tapi juga memang sebenarnya ada cara yang lebih baik dibanding dengan kita bombardir CV kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang yang penting cepat dapat deh gitu. Yang penting saya dapat kerja, urusan apakah saya suka sama kerjanya mungkin gimana nanti gitu ya. Saya ada di tahap seperti itu waktu dulu ya. Tapi menurut saya kenapa tidak apa-apa, karena memang tidak banyak pilihan yang bisa diambil begitu kan. Pengalaman kita kurang gitu ya, terus kemudian juga persaingannya juga sangat banyak gitu ya. Dan kebutuhan makin meningkat. Kebutuhan makin meningkat. Padahal sebetulnya tidak pernah ada yang namanya lapangan pekerjaan penuh. Setuju. Yang ada adalah kebutuhan perusahaan tidak sesuai dengan lulusan yang ada. Ketidaksesuaian lah yang saya rasa begitu ya. Tidak pernah ada ceritanya yang namanya lapangan pekerjaan itu penuh. Selalu ada, tetapi untuk mencari yang cocok dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini mungkin agak PR dan agak challenging. Nah, jadi sebetulnya bagi lulusan baru memang tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tidak banyak pilihan yang kita punya gitu ya. Artinya adalah dengan skill yang sangat terbatas itu pada saat kita kuliah mungkin
akan menjadi tantangan tersendiri gitu untuk kita membuktikan kepada perusahaan bahwa hey, I'm the one you need. Yang bisa kita lakuin apa dong? Yang bisa kita lakuin adalah satu, perbanyak soft skill. Hard skill jelas, itu bukan berarti sesuatu yang bisa dinomor sekiankan, karena itu sebetulnya kalau saya ibaratkan semacam kayak kuncinya. Kunci untuk masuk. Tapi setelah kita masuk, yang bisa memastikan bahwa kita tidak akan ditendang keluar dari ruangan itu adalah soft skill. Bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang, berkomunikasi, memanage atau mengelola ekspektasi orang. Terus kemudian juga bagaimana caranya agar kita menerapkan etos kerja yang baik gitu ya. Memimpin dan lain-lain, itu semuanya kan sebetulnya berkaitan dengan soft skill. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang nonton di sini dan kebetulan sedang menyiapkan bekal untuk lulus kuliah, banyak-banyak dapetin soft skill, banyak-banyak ikutan seminar. Jangan pernah lewatkan masa kuliah dengan cuman sekedar masuk kelas aja gitu ya, terus kemudian pulang lagi, tapi juga ikut organisasi. Ikuti dinamikanya, karena itu yang bakal benar-benar teman-teman butuhin buat nanti kerja. Itu menurut gua sih, Im. Gitu ya, karena saya ngerasa sendiri bahwa yang membuat saya bisa bertahan di perusahaan, untungnya adalah soft skill dan juga ilmu-ilmu yang saya dapat waktu kuliah dengan bergabung dengan organisasi, panitia, dan lain-lain. Gitu, Im. Simple, tapi ini yang paling teman-teman butuhin, gitu. Oke, loh. Nah, ini artinya ya kalau balik ke pertanyaan tadi sih, Lup. Nah, artinya memang merencanakan karir itu ya sangat penting gitu ya. Seperti yang tadi lo sampaikan bahwa untuk menyiapkan karir ya perbanyaklah soft skill ya termasuk hard skill juga begitu kan karena seperti kunci Betul. tadi begitu ya. Nah, ini kalau menurut lo pribadi ini mungkin gue ada pertanyaan juga terkait dengan perjalanan karir lo tadi lo. Kalau boleh kan tadi setelah bekerja di perusahaan telekomunikasi itu kan di bagian legal ya. Terus Betul. tiba-tiba pindah dan itu langsung berhubungan dengan ya beda jauh beda kan ya. Banting setir. Nah, banting setir. Nah, itu apakah memang sesuatu yang lo rencanakan atau memang karena di Bandung? Pertanyaannya menarik dan bagus nih. Nah, ini gimana lo? Sejujurnya ini tidak saya rencanakan. Oke. Jadi saya waktu dulu rencananya adalah untuk mengikuti atau mengejar perjalanan karir saya di dunia legal. Supaya waktu itu ilmu saya nggak sia-sia gitu ya. Tapi memang ya yang namanya hidup ya, Im ya, kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Satu, memang betul saya tidak menampik bahwa oh ini di Bandung gitu ya, saya bisa berbakti ke orang tua. Karena memang orang tua sedang di Bandung waktu itu. Tapi kan sebetulnya pertanyaan selanjutnya adalah apa kita cocok dengan pekerjaannya? Kamu tuh orang legal loh. Sekarang kamu akan berurusan dengan mitra pengemudi yang notabene ini adalah operation heavy. Iya. Dan ini mungkin skill set-nya bukan skill set kamu. Terus kira-kira waktu itu apa sih yang membuat saya bisa lulus untuk bisa bekerja di sini? Itu dia yang tadi. Setelah kita nanti mungkin sudah masuk dunia kerja, akan sangat baik buat kita untuk kita memperkaya diri kita dengan skill-skill lain yang even beyond our study. Jadi waktu itu yang ditanya kan bukan tentang legal, yang ditanya bukan caranya membuat somasi, caranya menjawab gugatan, caranya beracara di pengadilan, tapi yang ditanya adalah gimana caranya supaya kita bisa menggaet potensial mitra untuk bergabung dengan kita, yang mungkin notabene-nya adalah mahasiswa. Nah, yang dilihat adalah bagaimana cara kita berpikir, problem solving, terus kemudian juga the depth of our analysis gitu ya, tidak serta-merta jawab, tapi juga ada runtutan pertanyaan yang terstruktur sehingga kita bisa menyimpulkan satu kesimpulan, kita kayaknya harus begini deh nanti. Dan juga ditanya, kamu waktu sebelum pekerjaan sebelumnya ngerjain apa aja? Oh, saya ngerjain banyak, bukan cuma untuk ngerjain bagian legal aja. Saya ikutan majelis taklim, di mana di situ saya sebagai bagian kreatif dan juga media head, di mana saya di situ belajar tentang bagaimana caranya mengelola iklan untuk menggait jamaah untuk bisa meramaikan kajian. Bagaimana caranya supaya kajian kita bisa mudah diterima oleh orang-orang yang mungkin awam,
gitu ya, yang agar bisa menjangkau lebih banyak jamaah. Jadi saya waktu itu menjelaskan bahwa I'm versatile person. Saya adalah orang yang Oh, bisa melakukan apapun apabila saya diberikan waktu. ya. Nah, dari situlah kemudian perusahaan yakin bahwa ini kayaknya meskipun dulu background-nya legal, dia bisa Mhm, nih gitu ya di sini. mmm, Jadi, apakah ini terduga? Tidak. Tidak ada sama sekali kepikiran untuk saya bisa bekerja di luar legal dan expertise waktu itu. mhm, Tapi dengan ternyata hal yang saya pelajari di luar ilmu legal, mhm. itulah yang justru bermanfaat buat saya untuk di sini. Oh, oke. Jadi Gitu, mmm, Im. Mhm. jadi memang, salah satu ya shifting lah ya lu ya dari XL ya ke Grab, mmm, memang ditunjang oleh soft skill yang didapatkan di XL begitu ya? Kurang lebih begitu, Oke ya. oke. Mhm, Dan juga alhamdulillah kan waktu saya dulu bekerja, mhm. juga saya aktif di eksternal gitu ya, dengan Yayasan Karya Salemba 4, Dan gue di sebagai situ anggotanya? sebagai human relation, ya. Soal waktu kan kita kerja bareng ya, Daim ya. Siap. Waktu masih di Di situ Jakarta. juga kan saya belajar banyak bagaimana Mmm, caranya untuk bekerja sama dengan tim gitu ya, mhm, terus mengejar target dan mhm, lain-lain. Nah, mmm, jadi memang, saya benar-benar bersyukur saya diberikan banyak kesempatan waktu itu untuk bisa menggali potensi diri saya sih. iya. Dan itu yang justru bermanfaat sampai dengan sekarang gitu. Oke. Ini menarik banget lu nyampein potensi diri. Jadi mungkin kalau gua, mencoba nanya, eee, jadi merencanakan karir ini menurut menurut lu pribadi itu, apakah sesuai dengan jurusan kita gitu? Misalkan, eee, hukum, ya udah hukum aja gitu sampai ke atas gitu kan? Atau sesuai potensi diri? Atau mungkin ada yang lain menurut lu? Hmm. Menurut saya beda-beda setiap orang ya, Im. Oke, Contoh dulu atasan saya di perusahaan yang sebelumnya bilang gini, mhm, "Aku tidak mau menyia-nyiakan ilmu yang kudapatkan. iyap, Kalau aku bekerja di luar jurusan yang sejalan dengan apa yang udah kupelajari, kasihan ilmuku." mmm, Dia bilang begitu. mhm, Tapi menurut saya juga setiap orang punya pendapat dan juga posisi dan prinsip yang berbeda, boleh-boleh aja dong iya, gitu ya. Contohnya adalah bahwa ya yang saya lakukan gitu ya. Ada berapa banyak sih di luar sana yang dulu kuliahnya A, tapi mhm, kemudian dia bekerja B. Contoh mungkin mhm. panutan kita salah satunya adalah Khairul Tanjung, CT. Oh iya, Ya kan? Beliau dulu bekerja dokter di gigi ya? kedokteran gigi. Iya, Sekarang jadi pengusaha yang sangat sukses. nggak berhubungan Gitu dengan ya. gigi? Tidak ada berhubungan sama sekali dengan gigi. Jadi pada akhirnya mungkin sebenarnya ini berkaitan dengan prinsip. Oke. Ya Mmm, kan? mmm, Potensi, betul tadi kata Daim, mmm, menurut saya juga kita harus tahu potensi kita tuh apa sih, mmm, gitu ya. Dan mmm, yang kita rasa bahwa, oh saya berpotensi di sini, saya berpotensi di situ, mmm, potensi saya semakin banyak, kesempatan saya semakin banyak, mmm, gitu. Jadi justru kalau saya berpendapat bahwa boleh, di luar sana boleh saja ada orang yang memang idealismenya menginginkan dia untuk bekerja sesuai dengan bidang yang dia pelajari saat kuliah. Tapi mmm, kalau di luar itu selama dia mampu, mmm, selama dia bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, mhm, bagi orang lain, bagi sekitar, bisa mengembangkan diri, bisa mendapatkan penghasilan dari situ, menurut mhm, saya tidak masalah. iyap, Karena pada akhirnya bagi saya yang penting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. siap, Iya nggak sih, Im? bener Buat bener, apa sih kita kerja kalau cuma buat diri sendiri aja nggak akan ada yang dicari kan? mhm, Tapi kalau misalkan kita bisa ngerjain sesuatu yang memang berkaitan dengan um, orang banyak, mhm, terus potensi kita jadi tergali, mhm, terus kemudian kita jadi terberdayakan, menurut saya itu nggak apa-apa oke, gitu, Im. mhm, Tergantung dari kitanya sih, Im. Dan mhm, saya berpendapat bahwa apapun jurusan yang kita ambil dulu waktu kuliah, mhm, tidak serta-merta menentukan bahwa masa depan kita akan sama di situ. iyap, Gitu sih, Im. siap siap. Nah, iya, artinya, gimana ya, setiap orang ya mungkin kalau ini tema kita kan yang merencanakan perjalanan karir ya. Berarti ini kalau misalkan tadi dari diskusi kita, sebelum merencanakan karir malah ya, sebelum merencanakan karir ya kita harus menemukan dulu sebenarnya prinsip kita apa gitu kan. Setiap orang yang lu sampaikan tadi beda-beda gitu ya, yang mungkin untuk bagi orang lain cocok, belum tentu cocok untuk kita gitu kan ya. Nah, dan kalau menurut lo sendiri ini,
menemukan prinsip potensi diri ya atau mengenal diri sendiri, gimana menurut cara terbaiknya? Kalau saya sih, saya tahu bahwa potensi saya ada di Mhm. situ pada saat saya senang ngerjain itu, Oke. Mhm. ya kan. Mhm. Contoh, potensi saya adalah saya ngerasa bahwa, saya punya potensi yang baik untuk menjadi seorang good communicator. Yap, itu Saya ya. punya oh gitu ya, Im, ya? Iya, Alhamdulillah, setuju. berarti Salah approve satu ya? yang gue lihat dari lu ya itu, gue masih ingat pas kita pertama kali bertemu itu pas turun dari bus kan di Bogor kan. Iya, Ah, itu iya, pertama kali betul, ketemu. betul, Ya betul, malam-malam, gue ingat masih ya. ingat. Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang Heeh. kedua, saya senang pada saat saya bisa membagikan apa yang saya punya kepada orang lain, sharing Mmm. Mmm. gitu ya. Dan memang suatu saat nanti kalau bisa saya pengen jadi dosen. Mmm. Nah, potensi kita bisa ditemukan buat saya adalah pada saat kita senang melakukan itu, Mmm. ya kan? Apakah memungkinkan untuk menggali potensi dengan sesuatu yang tidak kita senang? Wallahu a'lam, saya kurang tahu karena Mmm. bagi saya, setiap orang bisa kok melakukan sesuatu, Mmm. ya nggak sih? Ya. Kalau diberikan waktu dan Mmm. diberikan, pengajaran dan bimbingan yang cukup, semua orang pasti bisa kok melakukan apapun gitu Iya. ya. Mhm. Tapi kalau berbicara tentang potensi, itu adalah pada saat dia melakukan sesuatu, Mmm. dia excel nggak dibanding dengan yang lain. Mmm. Dia lebih baik nggak sih gitu Mhm. ya secara rata-rata dibanding dengan yang lain. Terus kemudian dia seneng nggak sih, Mhm. melakukan itu, Mmm. even ceritanya gini lah, apa sih pekerjaan atau hal yang mau kamu lakukan meskipun nggak dibayar? Saya ngerasa itu berarti, itu passion gitu ya, itu Iya. Mhm. passion. Tapi kalau misalkan kita turuti itu ke situ, ya sebenarnya potensi kita ada di situ jangan-jangan. Mmm. Gitu, saya mikirnya gitu. Jadi, kalau berdasarkan pengalaman sih kemarin, gimana caranya kita menemukan potensi diri? Satu Mmm. adalah perbanyak dong hal yang kita lakukan. Kita harus mau explore, kita Ah, harus iya. mau melakukan hal yang baru, Mmm. kita harus mau keluar dari zona nyaman. Saya Mmm. kayaknya udah cukup bisa nih ngelakuin ini, kayaknya saya Mhm. harus nge-challenge diri saya sendiri lagi. Mhm. Saya nyobain ini, saya nyobain itu, saya nyobain ini. Begitu juga dengan yang saya lakukan gitu ya. Saya Mmm. waktu dulu berpikir bahwa aduh kayaknya ribet deh, jelimet gitu ya kalau misalkan kita harus ngedit foto, kita harus bikin, editing video, Mmm. kayaknya jelimet banget itu Mmm. biarin orang DKV aja gitu. Iya. Tapi ternyata pada saat kita explore, seru ya, Ah, iya iya. ini bisa nih ternyata gitu, Mmm. meskipun memang masih basic gitu ya. Iya. Artinya berarti kita punya potensi dong di Mmm. situ gitu ya, Mmm. tanpa kita pernah ketahui. Sesuatu yang dulu kita pikir tidak menyenangkan, kita cobain jadi menyenangkan. Nah, Mmm. artinya untuk mendapatkan potensi itu, untuk menemukan potensi itu, ya kita harus mau explore dong. Kalau nggak Mmm. explore, kita nggak akan tahu. Nah, bagaimana caranya agar potensi itu termaksimalkan? Mmm. Lakukan sesuatu yang kita senangi. Mmm. Jadi, potensinya dapat dengan Mhm. explore, terus kemudian jadi expert dengan cara senang dengan hal itu. Menurut gua sih gitu. Ah, oke oke, siap siap. Iya, iya setuju banget sih, artinya kan kita, eee, nggak bisa langsung mengklaim ini gua senangnya ini loh gitu kan, tapi Betul. kita nggak Nggak, mengeksplor yang lain gitu dan bahkan itu jangankan yang dia. lain gitu kan, itu sendiri belum kita Bener. explore gitu kan. Bener banget, Jadi Nah. memang, Mhm. jujur ya, kalau boleh jujur, Mhm. sebetulnya dulu saya bekerja sebagai legal, Nah itu. seneng sih, Mhm. seneng gitu ya, maksudnya, saya bisa mengamalkan apa yang dulu saya pelajari waktu kuliah gitu ya. Heeh. Waktu itu saya sama sekali tidak kepikiran bete gitu ya, Iya. nggak seneng. Tapi ternyata pada saat saya explore hal lain, ada yang lebih saya senengin, Oh, nah yaitu itu dia. berinteraksi dengan orang Iya 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 dan iya. juga, pada saat orang tersebut dari yang tidak bisa jadi bisa, atau Mhm. dari yang dulunya, mmm, let's say tidak mampu jadi mampu, Mhm. ternyata itu tuh yang saya senengin dan saya ternyata cukup bagus di situ. Mmm. Nah Mhm. gitu, Jadi memang Siap siap. andaikan waktu itu saya tidak berani untuk keluar dari zona itu, wah Mhm. saya orang legal, wah saya dulu sarjana hukum, saya nggak bisa deh kayaknya kayak begini, udahlah saya Mmm. stay di sini aja. Mungkin saya nggak akan ada di sini sekarang, Mmm. Mhm mhm. gitu, Siap siap. Nah, jadi memang ya poin pentingnya tadi adalah explore ya lebih, maksudnya ya
kalau boleh gue benar atau enggak tolong klarifikasi lebih. Artinya kalau boleh gue sebutin, ketika lo setelah lulus kuliah bekerja di consulting firm, terus setelah itu di XL sebagai legal, itu adalah masa explore lo ya? Betul sekali. Siap. Bahkan sampai dengan sekarang pun Nah, itu dia. ini masih exploring Ah, gitu ya. Jadi saya ngerasa pada saat saya udah bisa melakukan sesuatu, itu sebetulnya saya harus udah mulai mengajarkan atau mentransfer apa yang saya bisa itu ke orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa explore hal lain. Nah, jadi salah satu fokus yang saya lakukan di sini sekarang adalah untuk gimana caranya menciptakan lubi-lubi yang baru. Gitu ya, supaya saya bisa explore yang lain, supaya saya bisa dapat kesempatan yang lain. Nah, sampai dengan sekarang masih. Ya, itu dia. Artinya bahkan ketika udah nggak ada selesai ya dalam explore itu lebih. Bagi saya nggak ada. Ya. Even sampai dengan sekarang pun saya dulu, jadi kata atasan saya dulu waktu di consulting firm gitu ya, dia bilang gini, "Gue tahu lu masuk fakultas hukum tuh karena lu low-sih dengan angka dan data. Di sini nggak bisa, lu harus bisa." Jadi dikasihlah saya tabel yang banyak gitu ya. Iya. Terus kemudian saya pindah ke perusahaan selanjutnya, di situ saya benar-benar nggak harus berurusan dengan angka dan data, kecuali mungkin hukum pajak gitu ya. Iya. Di sini nggak bisa. Nggak bisa. Ternyata qadarullah diketemuin. Dengan data. Karena untuk menentukan apa yang saya lakukan impactful atau enggak, berguna, bermanfaat atau enggak, itu kan dengan data. Mau nggak mau, sehari-hari saya harus dihadapkan dengan angka dan data. Dan ternyata saya coba explore, saya coba baca, ternyata menyenangkan ya. Menganalisa data gitu ya. Iya. Ketemu lagi. Berarti sebenarnya dari dulu hal yang saya nggak sukain, yang saya benci, kan dari dulu saya anak IPA, tapi saya sebenarnya rada-rada nggak suka gitu ya. Iya. sama fisika, sama matematika. Ternyata pada saat kita mau pelajari, nyenengin loh. Dan kita ternyata cukup bagus kok gitu ya. Bisa menganalisa itu. Gitu, Im. So still exploring until now. Ya, artinya ya yang sebelumnya legal bicara dokumen begitu kan. Ya. Terus dengan tulisan yang banyak pastinya kan. Betul. Tiba-tiba dengan data-data begitu kan. Artinya ya kembali mengeksplor begitu kan. Nah, Betul. cuman ini muncul lagi pertanyaan dari gue. Salah satu kekhawatiran dari gue pribadi sih, kita terus explore, tetapi kebutuhan semakin meningkat, begitu kan, umur juga semakin berjalan, kita terus explore, tetapi nggak maju-maju gitu loh. Nah, gimana lo kalau menurut lo? Wow, pertanyaannya cukup menarik. Kita terus explore, tapi nggak maju-maju gitu ya. Ya mungkin kalau di lu sendiri, ya lu maju gitu kan, maksudnya tetap explore dan maju gitu. Nah, mungkin kalau menurut opini lu gimana lo? Mungkin ini sedikit terlalu cari aman jawabannya ya. Ya belum rezekinya. Belum rezekinya. Karena gini, Im. Saya tuh kita kan hidup butuh pegangan ya. Ya nggak sih? Ya, setuju. Pegangan kita adalah bahwa sebenarnya setiap orang tuh udah diatur kok rezekinya gitu ya. Dan mungkin pada saat kita exploring, tapi kita belum mencapai sesuatu yang kita inginkan. Belum maju-maju itu kan bahasa manusianya, Im. Bahasa yang lainnya adalah belum mendapatkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan, kurang lebih kan begitu ya. Ya berarti memang menurut saya ya we have to still exploring. Yep. Bukan berarti itu harus berhenti. Everybody knows lah ya bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Lagi-lagi, menurut saya setiap orang punya banyak cerita tentang ini. Tapi andaikan kalau saya gitu ya, andaikan waktu itu saya berhenti explore nih, Im, ya, berhenti explore untuk mencari potensi saya gitu ya, dikarenakan capek, dikarenakan kok susah banget sih majunya gitu ya, mungkin saya nggak akan ada di sini lagi gitu ya. Dan mungkin perlu diketahui juga bahwa tadi mungkin saya ceritanya seolah-olah saya explore terus dapat. To be honest, sebenarnya nggak semudah itu kok perjalanannya gitu ya. Banyak banget yang saya explore tapi ternyata zonk. Ini cobain main ini saya nyobain siapa tahu saya berbakat jadi atlet
voli. Siapa tahu saya berbakat jadi musisi gitu ya. Saya seneng gitu ya nyanyi, seneng gitu main voli, tapi nggak bisa kok. Jadi memang saya pikir bukan di sini, ya wis keep exploring gitu ya. Andai kan waktu itu saya mengambil kesimpulan terlalu dini bahwa kayaknya saya nggak berbakat dalam apapun deh. Karena waktu itu terus terang gitu ya, perjalanannya nggak pendek gitu ya, banyak banget. Saya tuh memang orangnya terlalu semangat untuk melakukan hal-hal yang baru, tapi kadang-kadang tuh kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ternyata susah ya. Ternyata nggak cocok gitu ya. Dan kalau misalkan saya berhenti sampai di situ, kayaknya udah nyoba ini itu kayaknya gagal mulu nih, kayaknya nggak bagus nih, nggak bakat. Mungkin saya nggak akan ada di sini sih sekarang. Jadi menurut saya bukan berarti kita belum maju atau belum mendapatkan apa yang kita ekspektasi. Kita stop exploring. Justru evaluasi diri dong. Tanya ke teman, apa sih sebenarnya menurut lu bakat gue? Terus kemudian kita cari tahu ke orang lain gitu ya, cari inspirasi dari orang lain. Terus kemudian kita refleksi, apa ya yang kira-kira membuat kemarin saya belum berhasil? Kayaknya ini kurang di sini, kurang di situ. Terus kemudian lihat podcast gitu ya, TED Talk, banyak banget kan sebenarnya gitu ya, cara untuk mengevaluasi dan juga refleksi diri. Gitu sih, Im. Bukan berarti kita belum dapat terus kemudian it's the sign for us to stop exploring. Kalau menurut saya sih gitu. Iya, Lup. Dan mungkin ini kalau menurut pendapat gue ya, Lup ya. Tadi pas lu nyebutin ya, karena explore itu menurut gue jadi ingat satu mata kuliah dulu, namanya metode numerik. Metode numerik itu jadi ada salah satu, gue udah lupa ya, kuliah udah sekitar 8 tahun yang lalu. Berapa tahun tuh? Jadi kalau salah ya maklumi aja gitu kan. Ada salah satu namanya itu iterasi, Lup. Tahu nggak iterasi, Lup? Enggak. Kayaknya pernah dengar tapi takut daripada salah. Gitu, Lup. Mendingan coba kata Daim apa tuh iterasi itu. Jadi kan misalkan ada persamaan gitu kan, misalkan sama dengan X kuadrat tambah apa gitu kan. Jadi kan misalkan salah satu cara menemukan nilai X-nya itu adalah dengan menggunakan iterasi gitu. Nah, gimana caranya? Dengan memasukkan random number gitu di dalam X itu, terus diulang-ulang gitu. Diulang-ulang, perhitungannya diulang terus hingga beberapa kali perhitungan hingga mendapatkan nilai yang X yang real gitu, yang memang X-nya itu berapa gitu kan. Nah, kalau menurut gua explore itu gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, explore itu malah bukan malah menyebar ke mana-mana gitu kan, malah kita nggak naik tangga gitu, tapi malah lebih mengerucutkan kalau menurut gue sih. Jadi kayak kalau ya berarti ini jalan yang nggak cocok, berarti ada beberapa kemungkinan lain yang semakin mencocokkan begitu ya. Iya, menyederhanakan, bukan menyederhanakan. Menyederhanakan. Menyederhanakan nggak sih? Ya, intinya adalah bahwa dari berbagai macam yang kita coba, kita tahu bahwa ini nggak cocok, ini keliru, ini kayaknya nggak sesuai dengan bakat dan potensi, dan ini juga kayaknya saya udah coba, tapi ternyata nggak berhasil. Oke, ini udah dicoba semua nih. Berarti kita jangan dong coba hal yang sama. Nah, terus kemudian kita explore yang lain, semakin kecil lingkupnya, makin ketemu kan gitu ya, Im ya. Itu dia. Nah, kalau kita stop exploring, kita akan menganggap diri kita failure aja kan. Iya, udah kayak garis lurus aja gitu kan, ngikut aja. Gitu, Im. Siap. Menurut saya siap. Ini terima kasih banyak, Lup. Ini tidak terasa udah 30 menit lebih kita diskusi. Udah 30 menit lebih ya, Masya Allah. Tapi saya seru banget ya. Seru banget. Tapi salah satu poin penting yang gue dapat tadi itu adalah itu. Ya cara merencanakan karir, ya temukan sebenarnya prinsip diri ini apa, potensi apa gitu, yang disenengin apa. Jangan terlalu cepat, gue senengnya ini, ternyata itu hanya klaim semata gitu. Belum dicobain, belum diapain gitu. Betul banget. Nyebut klaim juga gitu kan. Betul. Nah, betul. Jadi insya Allah dengan exploring ya kita akan makin menemukan lah sebenarnya cara karir kita itu bagaimana gitu, dan bahkan termasuk Lubi sendiri pun, bahkan ya siapapun lah menurut kita ya pasti masih exploring begitu ya, Lup ya. Masih exploring even sampai dengan sekarang pun. Oke, Lup. Nah, boleh sedikit ini, Lup, closing statement, Lup, terkait dengan merencanakan karir ini, Lup. Ya,
Satu Hmm. gitu ya. Setelah tadi kita sharing banyak gitu ya, Hmm. menurut saya yang paling penting adalah satu, never stop exploring Hmm. because you never know what you are going to find along the way. Hmm. It means berarti teman-teman yang sekarang masih punya kesempatan gitu ya untuk merencanakan karirnya, jangan berhenti sampai dengan di sini gitu ya. Cari potensi teman-teman, cari apa yang teman-teman bisa, cari apa yang teman-teman senangi. Mungkin disitulah sebetulnya teman-teman nanti suatu saat akan berada. Despite where you are right now, meskipun teman-teman sekarang bekerja atau kuliah di teknik, kuliah di komunikasi, kuliah di fakultas hukum, kuliah di dimanapun, jangan pernah berhenti dan juga menetapkan bahwa teman-teman akan di situ. Ya. Siap. Yang penting adalah mencari potensi dan menggali potensi diri sebanyak-banyaknya. Itu satu. Dan kedua adalah ya, persiapkan diri teman-teman untuk salah. Ini tadi saya belum ngobrol, tapi teman-teman harus paham bahwa jatah salah itu harus dihabisin sedini mungkin. Dan jangan pernah beranggapan bahwa pada saat saya nanti masuk kerja, saya perfect, nggak melakukan salah sedikit pun. Jangan pernah. Dulu dosen saya pernah bilang bahwa pada saat di tahun pertama kamu kerja, 50% gaji kamu adalah buat kamu, gitu ya, untuk apresiasi. 50%-nya adalah untuk dimarahin gara-gara salah. Dan saya ngerasa waktu ngedenger itu masih mahasiswa tingkat akhir, dan pada saat di tahun pertama saya kerja, oh jadi ini yang dimaksud dosen saya gitu ya. Tapi dari situ teman-teman belajar. Ya, jadi yang kedua adalah setelah teman-teman gali explore potensi diri teman-teman, yang kedua jangan pernah takut salah. Karena teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan pasti salah gitu ya. Yang kita lakuin, pasti kok kita bakal melewati yang salah dulu baru bisa benar. Dan kalau kita nggak ngelakuin salah, kita nggak akan tahu mana yang benar. Itu dua itu aja sih, Im, yang penting buat teman-teman yang mungkin sekarang masih unyu-unyu gitu ya, masih mencari dan menggali potensi diri, aktualisasi, dua itu yang paling penting. Siap. Nih, terima kasih banyak Lubi udah berdiskusi dengan kita. Ini sebenarnya banyak pertanyaan, banyak sekali, tetapi mungkin nanti bisa kita diskusikan. Waktu yang memisahkan kita. Siap. Terima kasih banyak Lubi. Kita bertemu di sesi selanjutnya, Lu. Siap.